Halo teman-teman santuy, kita balik lagi ke dalam bagian kelima dari rekap misterius Kondor Hirus. Melanjutkan cerita yang sebelumnya, pertandingan silat antar The Grids di puncak Hwasan akhirnya dimulai, di mana Wang Chongyang yang bertindak hanya sebagai penonton saja. Tantangan Ouyang Feng untuk para anggota The Grids lain dijawab oleh Hong Qigong. Kita diperlihatkan kerasnya gedoran dari jurus Hamakong yang beradu dengan jurus 18 tapak naga. Sementara itu, Huang Yaose membuka duel dengan Tuan Cixing. Kita diperlihatkan indahnya jurus matahari bersanding dengan jurus pedang kesatria berguguran. Tapi pertandingan seketika menjadi kacau karena Ouyang Feng menyerang Huang Yaose. Geliat jurus racun barat melawan sentilan maut. Tak puas, racun barat menyerang Tuan Cixing dengan hamakongnya sekuat tenaga. Dobrakan jurus kodok Ouyang Feng yang buas tersebut berhasil dipatahkan oleh jurus jari matahari Tuan Cixing. Lalu Ouyang Feng yang terluka dalam segera meninggalkan tempat tersebut. Hong Qigong yang melihat kesempatan menjajal kemampuan Wang Chongyang. Ia menggedor dahsyat dengan jurus 18 tapak penakluk naganya. Hong Qigong secara mendadak mengatakan pada Huang Yaose bahwa ia menolak untuk melawan Wang Chongyang lebih lanjut dan memilih mundur dari pertandingan. Tuan Cixing yang telah menang menjajal kemampuan Wang Chongyang, lalu keduanya berhenti dan memuji kehebatan sang dewa pusat. Kemudian dia pun mundur. Huang Yaose lalu juga menjajal kemampuan berpedang dan tapak Wang Chongyang. Tiba-tiba dia mengaku kalah dari dewa pusat. Kembalinya Wang Chongyang ke Chuanzhen, Zhou Butong yang sudah mencemaskan kondisi kakaknya malah hendak meminjam kitab 9 bulan dengan gaya komikal khasnya, namun ditolak oleh kakaknya itu. Mai mencurigai kedatangan tiba-tiba dari Tuan Cixing, namun ditepis oleh Wang Chongyang. Tuan Cixing muncul di sana dan mengungkapkan niatnya untuk mengangkat saudara dengan Wang Chongyang setelah mengetahui jurus jari matahari mendapatkan tandingan. Wang Chongyang menyampaikan pada Yiteng bahwa dia mencemaskan tabiat Ouyang Feng yang buruk akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ia juga menambahkan ia berfirasat bahwa waktunya di dunia ini tidaklah lama lagi. Tuan Cixing lalu menjawab bahwa ia berjanji pada Wang Chongyang yang bahwa ia sendiri yang akan mengurus Ouyang Feng apabila Ouyang Feng berani membuat masalah di kemudian hari. Di momen ini pula Qiu Chuji memperkenalkan dirinya pada Kaisar Selatan dan diramal oleh Tuan Cixing bahwa ia akan menjadi orang hebat di kemudian hari. Setelahnya Wang Chongyang membedah kitab 9 bulan, ilmu 9 bulan yang didasarkan pada ajaran Tao juga memuat ajaran sesat hingga beresiko membuat orang yang mempelajarinya menjadi gila dan membalik aliran darah apabila tidak berlatih sesuai isi kitabnya. Zhou Butong yang terus memaksa untuk melihat isi kitab 9 bulan membuat Wang Chongyang bersumpah pada langit tidak akan mempelajari ilmu 9 bulan. Malam itu Zhou Butong yang besoknya akan ditasbihkan oleh Wang Chongyang menjadi pendeta Tao menjadi galau dan uring-uringan. Di hari penasbihannya Wang Chongyang mengusir Zhou Butong dari Chuanzhen karena ulah Zhou Butong yang menolak menjadi pendeta hingga mengancam untuk bunuh diri. Zhou Butong menyampaikan ucapan perpisahannya dengan riang gembira pada kakaknya itu diiringi kalimat penyesalan Wang Chongyang. Di Partai Kaipang,
Tetua Kaipang bingung melihat Hong Chikong yang malah berpesta riang walau mengalami kekalahan. Hong Chikong malah menyindir Huang Eose yang kalah pula dari Wang Chongyang, dan mereka berdua mabuk-mabukan di malam itu. Penasihat kiri dan kanan kemudian merencanakan untuk merebut tahta dari Raja Qin setelah menyadari kegagalan mereka membuat kacau keadaan di negara Song. Dalam suatu insiden, penasihat kiri menampar Feng Heng hingga membuat Raja Qin dalam pertikaiannya dengan penasihat kiri. Ia menghunuskan pisau lalu terpukul oleh tapak penasihat kiri hingga terluka dalam. Dalam keadaan sekaratnya, Raja Qin mengatakan pada Feng Heng bahwa Raja Qin yang mandul memungut Feng Heng, seorang anak perempuan cukuhan, dan menjadikannya sebagai putri kerajaan. Dia memberikan sebuah giok yang dia temukan di tubuh Feng Heng saat bayi, kemudian mengusirnya pergi dari kerajaan. Tak lama setelah itu, Raja Qin menghembuskan nafas terakhirnya. Di istana, penasihat kiri dan kanan memberitahu seluruh punggawa bahwa Raja Qin wafat karena sakit dan siapapun yang membocorkan masalah ini akan dieksekusi. Keedanan penasihat kiri belum berakhir, ia menyampaikan pada Feng Heng bahwa ia telah mengatur tanggal pernikahan namun ditolak oleh Feng Heng yang sedang dalam masa berkabung. Menyadari kesalahannya, penasihat kiri akhirnya mengalah pada Feng Heng. Masih memiliki ambisi untuk mendapatkan kitab 9 bulan, tapi menyadari ketidakberuntungannya kini sepeninggal sang Kuanan, Qiu Qianren mencoba memanfaatkan kedatangan Chou Putong sebagai alat mendekati Wang Chongyang. Keusilan Chou Putong berlanjut, dia meracuni Xianzhen lalu mengundang Ruhua masuk ke kamar Xianzhen. Chou Putong mengatakan cara satu-satunya untuk menawarkan racun tersebut adalah memberikan pil ini melalui air liur. Tak dinyana, Cailan, adik seperguruan Xianzhen, melihat Ruhua yang dikiranya sedang mencium Xianzhen lalu memberitahukannya pada Qiu Qianren. Murka, Qiu Qianren mengusir Ruhua karena ia tidak ingin perguruan tapak besi yang lurus menjalin hubungan dengan murid Ouyang Feng yang beraliran sesat. Xianzhen segera dibawa ke hadapan Qiu Qianren dan diadili serta dijebloskan ke dalam penjara. Penjelasan Chou Putong juga ditepis oleh Qiu Qianren. Dipengaruhi cintanya yang mendalam, Cailan dibantu Chou Putong akhirnya meredakan amarah Qiu Qianren dan Xianzhen akhirnya dibebaskan dari penjara setelah bersumpah tidak akan berhubungan dengan Ruhua kembali. Beberapa bulan kemudian, upacara pernikahan antara penasihat kiri dan Feng Heng digelar, namun Feng Heng yang berakal membubuhkan gula hingga membuat sekelompok semut membentuk tulisan bahwa Feng Heng adalah orang Han. Akibat perbuatannya, Feng Heng dijebloskan ke penjara. Di negara Song, Qisan dipukuli oleh Yi Tao karena ia ingin membalaskan dendam pada pembunuh orang tuanya. Huang Eose yang menemukan Qisan dalam keadaan bebuk belur mengajukan diri untuk membalaskan dendam Qisan. Tapi Huang Eose yang bersumpah tidak akan memiliki murid, bersumpah hingga Qisan berlutut semalaman dan terus mengikuti Huang Eose kemanapun dia pergi. Setelah mencuri belajar sedikit dari teknik silat Huang Eose, Qisan akhirnya berhasil membalaskan dendam orang tuanya. Huang Eose yang menyaksikan momen itu lalu mengangkat Qisan menjadi murid dan mengubah namanya menjadi Chu Lingfeng. Zuyan memaksa Huang Eose untuk mencari Feng Heng guna meyakinkan Feng Heng akan cinta Huang Eose. Baru saja berkata, Ruhua tiba-tiba muncul di perguruan tapak besi dan mengajak Xianzhen untuk lari meninggalkan guru mereka masing-masing. Usahanya dipergoki oleh Qiu Qianren. Ruhua yang berniat mengadu nyawa dengan Qiu Qianren dipukul dan diusir oleh Xianzhen. Dengan hati yang terluka, Ruhua pergi meninggalkan perguruan tapak besi. Kembali ke perguruan,
Ouyang kecil yang menyayangi Ruhwa seperti bibinya sendiri menjadi marah melihat Ruhwa uring-uringan dan sedih. Ruhwa memberitahu masalah hatinya bahwa ia telah berjumpa dengan seorang pengecut yang mencintai dirinya dan berharap Ouyang tidak menjadi seperti pemuda tersebut. Di perguruan tapak besi, Qiu Qianren menertawakan kitab jurus tangan kiri kanan Zhou Butong dan berkata agar Zhou Butong lebih baik mempertemukan dirinya dengan Wang Chongyang. Beberapa hari kemudian, Qiu Qianren akhirnya dibawa Zhou Butong menemui Wang Chongyang dan menginap di Quanzhen. Setelah mendapatkan penjelasan dari Zhou Butong yang polos, Qiu Ce mencoba mencuri kitab 9 bulan dari ruang rahasia Quanzhen. Namun ia dipergoki oleh Xianzhen. Akibat perbuatan Xianzhen ini, Qiu Qianren dengan terpaksa memukul You Ce dan ia menghaturkan pamitnya didorong oleh malu teramat sangat kepada Quanzhen. Di perguruan, Xianzhen yang hendak mengunjungi You Ce mencuri dengar percakapan You Ce dengan Qiu Qianren. You Ce mengatakan ia menyesal telah membantu Qiu Qianren yang membunuh Sang Kuanan, memfitnah Huang Yause lalu membantunya mencuri kitab 9 bulan walau gagal. You Ce dengan emosinya mengatakan tak ingin lagi membantu Qiu Qianren. Hal ini membuat Qiu Qianren murka dan memukul adik seperguruannya. Tak tahan melihat hal itu, Xianzhen masuk ke kamar dan melerai keduanya, namun usahanya terlambat.